Halo guys, hari ini kita akan bahas mengenai indeks di dalam MySQL. Oke, kita langsung aja ya. Jadi indeks ini sebenarnya digunakan untuk melakukan pencarian data berdasarkan kriteria pada kolom tertentu dengan cara yang lebih cepat. Nah, biasanya kalau tidak ada indeks di dalam suatu tabel, maka ketika ada pencarian data tertentu, maka MySQL akan melakukan pencarian data baris per baris dari data pertama sampai seluruh isi tabel habis atau sampai ketemu datanya. Nah, ini akan memakan waktu yang banyak apabila record di dalam tabelnya itu udah banyak banget ya. Banyak dalam hal ini biasanya sih kalau sudah jutaan ke atas gitu ya. Kalau ribuan itu masih nggak terasa biasanya dengan kecepatan komputer saat ini. Nah, mmm, kemudian, kalau tabel telah memiliki indeks, jadi MySQL ini dapat mencari dengan cara yang lebih cepat karena, ketika sebuah kolom telah dipasangi indeks, maka akan ada ekstra penyimpanan untuk indeks kolom tersebut dengan metode-metode tertentu, gitu ya. Salah satunya misalnya dengan, balancing tree, seperti itu. Sehingga pencariannya bisa dilakukan, agak-agak seperti binary search gitu. Jadi di tengah-tengah dicari gitu, kemudian nanti dia akan intinya ruang pencarian itu akan lebih singkat seperti itu ya, sehingga waktu yang diperlukan untuk pencarian bisa lebih cepat. Nah, kemudian ini adalah beberapa jenis indeks yang ada di MySQL. Sebenarnya ada lagi sih jenisnya yang lain gitu ya, tapi ini yang paling umum. Yang pertama primary key. Jadi primary key yang kunci primer yang sudah kita kenal itu sebenarnya dia adalah sebuah indeks. Jadi setiap kolom yang menjadi primary key, entah itu satu kolom atau dua kolom atau tiga kolom yang dijadikan primary key di dalam sebuah tabel, itu otomatis akan dijadikan indeks. Nah, primary key tentu saja tidak boleh kosong ya. Ada lagi sebenarnya konsep yang lain yaitu unique key. Nah, kadang kita bingung antara unique dengan primary itu apa sih bedanya? Mereka kan sama-sama unik. Artinya dalam satu tabel itu tidak boleh ada data yang sama untuk kolom yang jadi primary key atau untuk kolom yang unique. Nah, tapi bedanya adalah kalau primary key itu nggak boleh kosong, tapi kalau unique key itu dia boleh null atau boleh kosong seperti itu ya. Dia intinya unique key di sini hanya membatasi bahwa nilainya tidak boleh berulang seperti itu. Nah, kemudian ada lagi indeks aja gitu ya, indeks atau kadang ditulis sebagai key. Nah, itu biasanya nggak masalah kalau dia tidak unik gitu. Artinya boleh berulang munculnya di dalam satu tabel, tapi kita ingin mempercepat aja pencarian berdasarkan kolom itu, maka kita pasanglah sebuah indeks pada kolom tersebut. Jadi seperti itu ya. Kadang-kadang kolom-kolom tertentu yang terlibat dalam relasi tabel ini untuk mempercepat proses join antar tabel itu bisa juga dijadikan sebagai indeks. Bahkan biasanya MySQL itu sudah mewajibkan ketika kita tidak men-set indeks di dalam jadi misalnya kalau pakai PHP admin kemudian kalian merelasikan satu tabel dengan tabel yang lain, kalau belum di-set sebagai indeks maka kunci tersebut tidak bisa bertamu. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini ada full text index. Nah, full text ini adalah sebuah indeks khusus yang hanya bisa dipasang pada kolom yang bertipe string. Dalam hal ini berarti tipe datanya varchar, char, text, seperti itu ya. Biasanya kan pencarian kalau untuk tipe string itu kita menggunakan like ya, operasi string gitu kan. Kita mencari kata tertentu yang ada di dalam sebuah teks. Nah, penggunaan like kemudian dengan tanda persen itu biasanya nggak ngefek kalau kita pasang indeks biasa. Nah, oleh sebab itu lahirlah full text index. Nah, full text index ini juga kemampuannya cukup luar biasa. Jadi bisa juga melakukan pencarian berdasarkan konteks dan relevansi dari konteks tertentu gitu ya. Gimana ya, kalau dibilang agak-agak mirip seperti search engine walaupun, masih jauh sih dari search engine gitu, tapi bukan hanya pencarian yang mencari misalnya kita ingin mencari kata awan, ya udah hanya yang fix mengandung awan tersebut, dia juga bisa mengasosiasikan kalimat lain yang berkaitan dengan, kalimat-kalimat yang berisi kata awan, misalnya seperti itu. Nanti kita lihat aja ya. Oke, jadi
untuk full text ini sendiri, untuk MySQL dengan versi di bawah 5.6. Nanti cek version kalian. Kalau misalnya versi MySQL kalian di bawah 5.6, itu kalian hanya bisa menggunakan engine MyISAM untuk melakukan full text search gitu ya, atau untuk memasang full text index. Tapi kalau untuk MySQL 5.6 ke atas itu InnoDB udah bisa ya. Jadi tabel dengan InnoDB udah bisa dipasangin indeks full text ya. Oke, nah ini adalah contoh ketika kita membuat tabel sekaligus misalnya memasang indeks. Jadi di sini saya berikan contoh komplit dari keempat contoh indeksnya supaya sekalian dijelaskan ya. Seperti biasa, create table, nama tabel biasa. Kemudian ini adalah nama-nama kolomnya. Yang pertama, nib ini adalah primary key. Jadi otomatis nib ini sudah menjadi indeks. Nggak perlu lagi kalian definisikan misalnya indeks nib, itu nggak usah. Atau indeks unique, atau unique key nib, itu nggak usah lagi. Jadi nib ini udah otomatis begitu kalian menulis kata primary key. Oke, kemudian kolom-kolomnya ada first name, last name, alamat, kota, phone number, dan jenis kelamin. Ini enum, P dan L, P atau L, jadi nilainya antara perempuan atau laki-laki gitu ya. Kemudian di sini, ini adalah pendefinisian indeks. Indeks. Yang pertama, unique key. Ini adalah cara untuk mendefinisikan sebuah indeks yang bernilai unik. Jadi, kemudian nama indeksnya. Kemudian di sini ada nama kolom yang dipasangi indeks tersebut. Nah, jadi khusus untuk yang primary key itu nggak usah dikasih nama, karena nanti otomatis nama indeksnya adalah primary. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian indeks yang berikutnya adalah indeks aja, berarti ini dia bukan unique, bukan full text ya, just simple index gitu. Kita ingin mempercepat pencarian aja. Nah, namanya terserah kalian sih, bebas gitu kan. Ini pun juga sebenarnya phone ini nggak harus namanya phone gitu ya, bebas sih terserah kalian. Kemudian indeksnya ini, indeks nama ini terdiri dari 2 kolom. Nanti berarti pencarian yang bisa cepat itu menggunakan first name sama last name, misalnya seperti itu. Jadi pemberian indeks, kolom indeks itu nggak harus 1 kolom aja, bisa aja 2 kolom, 3 kolom, kayak gitu ya. Tapi kalau semakin banyak kolom kayaknya agak semakin kompleks gitu ya, baik proses pembentukan indeksnya ataupun nanti proses pencariannya, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir ini cara mendefinisikan full text index. Kalian tinggal tulis full text, kemudian apa nama indeksnya. Nah, kemudian di sini kolom apa sih yang mau diberi full text index. Ingat, hanya char atau varchar atau text. Jadi kalau misalnya ada integer, itu nggak bisa. Ya, atau ada enum, itu nggak bisa juga dikasih full text. Gitu. Jadi seperti itu. Ini adalah cara pendefinisiannya. Oke, jadi di bawah semua kolom-kolom yang ada. Oke? Nah, jadi ketika ada 4 indeks tadi ya, nib dengan primary, kemudian ada unique key phone, kemudian ada indeks untuk fname dan lname, kemudian ada full text index alamat dan kota. Nah, SQL seperti apa aja, pencarian seperti apa aja yang terbantu dengan keempat jenis indeks tersebut. Nah, kalau saya select bintang from pegawai where nib sama dengan sekian, ini terbantu. Kenapa? Karena kita mencari berdasarkan nib. Jadi yang nanti dilihat itu adalah di bagian where-nya ya, bukan di bagian select-nya, bukan di bagian yang lain-lain, tapi di bagian where. Nah, jadi karena nib ini adalah primary key, otomatis dia index. Nah, pencarian berdasarkan index, apalagi kalau primary key itu kan unik ya, itu pasti lebih cepat jadinya. Yang kedua, misalnya select bintang from pegawai where fname sama dengan Linda. Nah, oke, kita lihat apakah fname ini masuk ke dalam indeks tertentu. Well, kita cek primary key bukan, unique key dia bukan, ke dalam indeks nama dia masuk sebagai fname, sebagai kolom pertama. Itu bisa terbantu, karena dia masuk di kolom pertama. Tapi kalau pencarian hanya berdasarkan lname saja, itu nggak bisa. Gitu. Intinya indeks nama ini hanya bisa membantu pencarian berdasarkan first name aja atau perpaduan dari first name dan last name. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih, select bintang from pegawai where fname sama dengan Linda and lname sama dengan Astuti. Seperti yang tadi saya jelaskan, ini terbantu ya, karena indeksnya terdiri dari fname diikuti dengan lname. Oke,
Kemudian select bintang from pegawai where phone number sama dengan sekian. Ini terbantu kenapa? Karena phone number itu adalah sudah dipasangin indeks unique key. Jadi jelas terbantu ya. Oke, kemudian ada where. Nah, kalau full text itu pencariannya bukan dengan sama dengan, bukan dengan like, tapi menggunakan match dan against ya. Jadi di sini where match. Di dalam match ini harus mengandung kolom-kolom apa aja yang dimasukkan full text. Nah, jadi di sini yang masuk ke full text itu kan alamat sama kota. Berarti nanti match-nya itu adalah alamat kota. Nggak boleh cuma alamat doang. Nggak boleh cuma kota doang. Jadi harus dua-duanya. Jadi kemudian against. Against ini berarti dia akan mencari kata apa. Nah, yang dicari ini adalah kata ya. Jadi bukan kayak sepotong kata atau apa. Kalau sepotong kata nanti ada caranya sendiri. Jadi kalau cuman begini doang, dia akan mencari kata Denpasar. Gitu ya. Kalau misalnya ada Denpasari itu biasanya nggak tampil. Gitu ya. Dia mencari kata Denpasar. Nah, ini adalah modenya. Modenya itu nanti dijelaskan di job sheet ya. Sebenarnya ada 3, ada yang natural language, ada yang Boolean mode, ada yang apa ya? Saya lupa lagi satu. nanti deh kita lihat ya. Nah, jadi intinya dia mencari kata Denpasar di alamat ataupun di kota. Kalau yang alamatnya ada kata Denpasar bakal muncul, kalau yang kotanya ada kata Denpasar juga bakal muncul. Nah, ini akan terbentuk dengan full text index tadi. Kemudian yang kedua, match alamat kota against. Nah, jadi sini untuk in Boolean mode, jadi dia akan mensupport beberapa operator. Misalnya operator plus artinya ini wajib. Jadi, di dalam alamat dan kota itu wajib ada kata Denpasar. Minus Badung, berarti tidak boleh ada kata Badung di sana. Nah, kalau yang di atas ini beda. Asalkan ada kata Denpasar, dia bakal muncul. Walaupun misalnya alamatnya Jalan Badung nomor 5 Denpasar, misalnya seperti itu, dia muncul. Tapi kalau di sini, Jalan Badung itu nggak bakal muncul. Karena Badungnya tuh dicoret gitu, minus Badung. Plus Denpasar. Harus ada Denpasarnya, tapi nggak boleh ada Badung. Gitu. Nanti operator-operatornya sebenarnya bisa kalian lihat di official site dari MySQL-nya. Seperti itu ya. Oke, nah lalu contoh pencarian di tabel pegawai yang tidak bisa terbantukan oleh indeks. Select bintang from pegawai without where, jadi dia akan menampilkan semua, ya udah nggak perlu indeks sih sebenarnya, kayak gitu ya. Karena semua ditampilin. Kemudian select bintang from pegawai where L name sama dengan Astuti. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Last name ini nggak ada masuk sebagai bagian dari indeks. Dia hanya masuk sebagai indeks nama. Tapi dia pun nomor 2, bukan nomor 1. Hanya yang nomor 1 aja sih sebenarnya yang bisa gitu. Intinya nomor 1 dan perpaduan antara nomor 1 sama nomor 2. Kalau nomor 2 aja sendiri itu nggak bisa gitu, sehingga tidak terbantukan. Select bintang from pegawai where jenis kelamin sama dengan P. Nah, di tabel tadi, jenis kelamin itu nggak masuk sebagai indeks, jadi nggak bisa. Select bintang from pegawai where L name sama dengan Astuti, N jenis kelamin sama dengan L. Ini juga nggak bisa, dua-duanya tidak masuk ke dalam indeks, gitu ya. Kalau misalnya where F name sama dengan Astuti, N jenis kelamin sama dengan L, untuk pencarian first name-nya terbantu, tapi untuk pencarian jenis kelaminnya dia tidak seperti itu. Jadi agak terbantu, tapi nggak sepenuhnya. Gitu, itu kalau F-name ya. Nah, kemudian like, persen, ida, persen, ini nggak bisa. Gitu, ini nggak bisa ya. Kemudian kota sama dengan Denpasar. Karena kota tidak masuk ke dalam indeks. Dia kan masuknya sebagai full text, jadi harus utuh semuanya. Gitu. Jadi mungkin oh ya ini ada oke.